Pertanyaannya terkait aliran uang nggak sih? Ya, ada beberapa lah ya. Termasuk aliran uang itu? Ya. Berapa aliran uang itu? Link ke beberapa kantor dinas pada pemerintahan Kabupaten Bekasi berlagak seperti pejabat yang bisa memberikan kuasa. Dalam informasi yang didapat KPK, Kunang membawa nama anaknya saat berkeliling ke kantor dinas. KPK juga menyebut Kunang kerap ikut campur dalam sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Namanya, iya kan? Iya. Dirjennya mencetak, ada pegawai tingginya mencetak Al-Quran, itu juga pencetakan Qurannya dikorup. Markup-nya, iya. Ya, parah banget guys ya. Coba bayangkan. Jauh. Nuduh macam-macam ke pemerintah, dibilang bobrok lah, Pak Jokowi berkhianat lah, parcok lah. Ternyata mereka ini gak ngaca. Buktinya baru-baru ini ada loh kader kebanggaan mereka yang menjadi Bupati Bekasi, Bupati termuda di Indonesia, tapi malah kena OTT KPK. Waduh, bener ya guys ya. dugaan korupsinya mencapai baru 14 baru miliar menjabat ya, rupiah langsung lebih. Fix ini mah. Kalau Dajjal turun, dia nggak akan mau turun di Indonesia. Kenapa? Ya karena ada saingan. Ada orang-orang yang kelakuannya mirip Dajjal. Dan seandainya Fir'aun masih hidup, dia juga pasti akan sungkem. Saking bangsatnya ini yang korupsi. udah males kali ya. Oke guys, balik lagi bersama gua di Bang Lucky. Dan gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Guys, di video kali ini ada berita viral lagi teman-teman, ini tentang korupsi nih guys. Jadi anggota DPR ataupun yang disebut Mang Ono diperiksa KPK lagi nih guys, gara-gara join proyek Bupati Bekasi. Kemarin kan ditangkap tuh Bupati Bekasi teman-temannya sama ayahnya. Nah sekarang teman-teman Mang Ono nih yang saingannya KDM ya teman-teman, dulu tuh sempat bukan collab teman-teman ya, sempat ya bentrok gitu ya sama KDM teman-teman ya. Jadi Mang Ono tuh nggak suka nih sama KDM ya, ceritanya seperti itu teman-teman ya. Nanti kalian tinggal cari aja di pencarian Mang Ono PS KDM ya. Kalau nggak percaya, itu banyak banget tuh video-video netizen yang ngebahasnya teman-teman. Tapi di sini kita fokus nih teman-teman ya tentang kasus diperiksanya Mang Ono sama KPK nih. Apa yang terjadi? Kader PD ini semuanya lagi dekat-dekatnya sama KDM ya, malah kena OTT KPK teman-teman. Ya yang gua sayangkan, takutnya Kang Deddy Mulyadi jadi jelek ya namanya. Mudah-mudahan sih enggak ya teman-teman ya, kita tetap percaya sama Kang Deddy ya. Mudah-mudahan jadi gubernur terbaik teman-teman. Sama saya Kang Ono ada yang mau disampaikan? Tadi ditanya Ya, sekitar tugas sebagai ketua DPD tadi. Pertanyaannya terkait aliran uang nggak sih? Ya, ada beberapa lah ya. Termasuk aliran uang itu? Ya. Berapa aliran uang itu? Nanti tanya penyidik aja kalau gitu ya. Itu dari Nyumarno atau dari Bupati? Nggak ada intinya kita sudah menjawab. Oke. Nanti bisa ke penyidik. KPK mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan suap izin proyek di Kabupaten Bekasi. Ayah Bupati Nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang, yakni HM Kunang, bisa mengatur pemerintahan kabupaten. Informasi ini didapati KPK dari sejumlah saksi yang diperiksa oleh penyidik. Kunang disebut kerap keliling ke beberapa kantor dinas pada pemerintahan Kabupaten Bekasi, berlagak seperti pejabat yang bisa memberikan kuasa. Dalam informasi yang didapat KPK, Kunang membawa nama anaknya saat berkeliling ke kantor dinas. KPK juga menyebut Kunang kerap ikut campur dalam sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. KPK menyebut Kunang kerap mengurus proyek pengadaan barang dan jasa. Ada juga sejumlah uang dari pihak swasta yang diminta oleh Kunang dalam pengurusan proyek. Karena itulah Kunang dijadikan tersangka penerima suap dalam kasus ini. Meski pihak swasta, ia kerap membawa nama anaknya untuk berlagak bagai pejabat. Demi cegah korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gelar pengajian rutin setiap hari Rabu.
Ngefek. Emangnya ngefek? Ngefek bang. Disumpah aja dia ingkar, apalagi cuman pengajian rutin setiap Rabu. Nggak usah cuman setiap Rabu, mau setiap jam pun ngaji, nggak ngefek bos. Disumpah aja pun dia nggak takut. Orang zaman sekarang lebih takut nggak punya duit dan nggak punya kuasa daripada takut dosa dan takut neraka. Daripada mencegah korupsi lewat ngaji, lebih baik hukuman untuk para koruptor diperberat dan hadiah atau reward untuk yang nggak korupsi diperjelas. Bayangkan Menteri Agama aja masuk penjara. Iya kan? Iya juga Kan ya, itu. ya. Korupsi Nah, kuota haji ya. Kalau sudah Menteri Agama Menteri rusak Agama. seperti itu, siapa lagi yang baik agamanya? Iya kan? Dirjennya mencetak, ada pegawai tingginya mencetak Al-Quran, itu juga pencetakan Qurannya dikorup. Marapnya. Iya. Parah banget guys ya. Coba bayangkan. Jauh. Aduh guys ya, ini parah banget ya. Menteri kita ini, Menteri Agama teman-teman. Pertama dia korupsi kuota haji ya teman-teman. Ini Menteri Agama guys ya. Yang kedua dia korupsi bukan kota ya. Percetakan Al-Quran. Itu dikorupsi juga nih kata si abang ini ya, si bapak ya. Oke guys, langsung aja kita lanjut ya videonya guys ya. Kerja di Departemen Agama. Ini kita Itu coba ulangi adalah guys ya, orang ya. Nah, kalau sudah Menteri Agama rusak seperti itu, siapa lagi yang baik agamanya? Bener. Iya kan? Dirjennya mencetak, Dirjen. ada pegawai tingginya mencetak Al-Quran, itu juga pencetakan Qurannya dikorup. Astaga, ya Allah. Iya. Astagfirullahaladzim. Coba bayangkan. Parah banget guys ya. Padahal seharusnya semua orang yang kerja di Departemen Agama itu adalah Gua orang bingung sih yang sama, punya moral aduh, yang sangat susah tinggi sih ya, dan guys ya. tidak akan Kita sebagai goyah masyarakat dengan biasa apapun. nggak bisa ngapa-ngapain Tapi ya. ternyata apa yang terjadi? Menterinya aja korup. Bener. Yang terakhir ini kan ribut tentang pembagian kuota haji. Iya kan? Kalau mau berjalan benar, tidak perlu ada ribut-ribut seperti itu. Bener Nah, juga. yang lucu apa? Ada orang pengusaha yang merasa dirinya ditipu, lalu dia kembalikan duitnya. Saya bilang, ini kan cuma terutama para pemegang kekuasaan tidak memiliki kemampuan untuk berani jujur. Ya, kita hanya akan berjalan di tempat. Susah sih guys ya. Ini harus kan? dari pemerintah bener-bener ya. Bener juga bang. Setelah nunggu belasan tahun, sebanyak 8.400 orang gagal naik haji. Akibat ada si bangsat yang korupsi kuota haji. Fix ini mah, kalau Dajjal turun, dia nggak akan mau turun di Indonesia. Kenapa? Ya karena ada saingan. Ada orang-orang yang kelakuannya mirip Dajjal. Dan seandainya Fir'aun masih hidup, dia juga pasti akan sungkem. Saking bangsatnya ini yang korupsi. Udah males kali ya ke Indonesia. Asal liarnya yang nu awam kawas urang anu kurang ngerti agama ngabandungana geus tilu menteri agama terlibat korupsi. Dimimiti Said Agil Hussein Al Munawar, terus Surya Dharma Ali, terus ayeuna Gus Yakut. Anjir, pokoknya nama Raja Begal sungkem, Raja Bangsat sungkem. Raja Ublak sungkem. Aduh, alumni nyekek botol ya orang sungkem. Jadi haram tuh kur babi anjing meureun haram teh. Aya duit mah aduh, raos atuh. Sabingungnya pan meureun diangkat menjadi menteri agama teh atuh. Jelema nu paham agama, ngerti agama, ulama we kitu da mayoritas di urang mah Islam. Yes. Tapi kalah itu matak tong aneh mun nu dihanapna teh aya anu korupsi dana hibah. Padahal teh ngerti agama. Bener. Zaman Pak UU. Aya rupa-rupa pan nu dihanap loba. Anu di luhur gitu ya emangnya. Lieur ngabandungan atuh yang nu pantar urang mah gitu. Sakelas menteri agama. Agama teh sakral meureun atuh. Tapi kalah korupsi, kalah nyontohan teu ecreug. Nepak tarang anjir. Yang jelema kawas urang mah teu kaharti, soak ngabandungan lagi. Menteri Agama deui anu meunang mang nyinlir kana hulu ieu kana sirah ieu. Aduh, kudu kumaha ieu Indonesia.
Dajjal ge sumehen ari geus kieu mah guys ya. Oke guys, lanjut ya, kita masuk lagi ke video selanjutnya. Nuduh macam-macam ke pemerintah, dibilang bobrok lah, Pak Jokowi berkhianat lah, parcok lah. Ternyata mereka ini gak ngaca. Buktinya baru-baru ini ada loh kader kebanggaan mereka yang menjadi Bupati Bekasi, bupati termuda di Indonesia, tapi malah kena OTT KPK. Waduh, bener ya guys ya, dugaan korupsinya mencapai 14 baru miliar menjabat ya, rupiah langsung, lebih. dan dia juga baru dilantik teman-teman, langsung korupsi, baru dilantik langsung. Ya, langsung terima tuh uang anu ya guys ya. Lanjut. Plusnya lagi guys, kader senior Banteng si Rike Oneng katanya ikut-ikutan terseret. Wah. Jadi gimana nih Mak Banteng? Masih mau geruduk KPK nggak? Kadernya ditangkepin tuh Mak. John Proyek Bekasi, nama Rike Diah Pitaloka jadi sorotan. Guys, KPK buka kemungkinan bakal memanggil anggota DPR dari PDIP, Rike Diah Pitaloka, terkait dugaan suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Benar-benar. Rike diketahui menjabat Ketua Dewan Penasihat Bupati Bekasi sejak April 2025. Kata jubir KPK Budi Prasetyo, penyidik terbuka manggil siapapun kalau memang dibutuhkan buat klarifikasi. Nama Rike ikut disorot karena posisinya cukup strategis dan punya hubungan politik langsung dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang sama-sama dari PDIP. Sebagai Ketua Dewan Penasehat, Rike punya peran ngasih saran dan pertimbangan ke Bupati. Nah, KPK mau dalami apakah dalam peran itu ada kaitannya dengan praktik ijon proyek yang nyeret Ade Kuswara dan ayahnya Haji Kunang yang udah jadi tersangka usai OTT. Ini anak sama Gimana menurut kamu? Ini benar-benar mencengangkan gak sih teman-teman ya? Kayaknya dia ini kan luar biasa banget nih, keluar-keluarnya salah satu kader senior di PDIP yang kayaknya ogah banget korupsi, tapi kenyataannya apa nih ya? Yang namanya Rike Oneng PDIP ini, si Oneng terseret kasus korupsi Bupati Bekasi. Benar-benar di luar dugaan kita semua nih, keluar-keluarnya salah satu kader senior di PDIP yang kayaknya ogah banget korupsi, tapi kenyataannya apa nih ya? Yang namanya Rike Oneng PDIP ini, si Oneng terseret kasus korupsi Bupati Bekasi. Benar-benar di luar dugaan kita semua. Mang Ono. Waduh. Mang Ono ke KPK. Tadi pagi hari Kamis. Tanggal 15 Kenapa guys ya. hubungannya ya Mang Ono dengan Januari kasus OTT Bupati Bekasi? Jadi kepo kita. Ini kasus OTT suap ijon proyek di Bekasi sampai ngegelinding kemana baik ini bola ya. Buset, sampai sebondoroyot diperiksain sama KPK. Alah, tambah rame jadi ini ya tontonan ya. Alah, Mang Ono ngapain ke KPK Mang Ono? Cager Mang. Ada. Guys, ieu Mang Ono kunaon euy? Katulah ti aing sih kan namanya. Da lamun aing komen teh tara di komen, tara dibalas deui komentar urang teh ku Mang Ono teh. Waduh. Meni somse Mang Ono mah nya. Manta katulah ti urang Mang Ono nya, da urang mah teu ngadoakeun teu ka Mang Ono nya. Aya urang komen teh heg balas komenan teh nya. Jadi we kieu jado. Kedeung heula ieu asa aya nu janggal gitu kamari Ceu Iroh ayeuna Mang Ono. KPK periksa Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono terkait kasus Ade Kunang. Berarti ieu teh kasus anu ijon teh meureunna nya. Jadi perhatian ame ieu teh nya dipikir-pikir dibulak-balik. Ieu tiluanana baik Ade Kunang, Ceu Iroh, Mang Ono. Ieu teh politisi di partai beureum anu belakangan ieu deket jeung bapak aing. Ya, Ade Kunang disebut cenah anak masna bapak aing. Nyi Iroh ya selalu ngadukung kebijakan bapak aing. Mang Ono oge belakangan ieu disebut sebagai garda terdepan pembela bapak aing. Ya misi berharap ini tidak ada muatan politik ya. Ini benar-benar murni KPK ingin mengembangkan penyelidikan, mencari bukti-bukti tambahan. Karena sangat disayangkan kalau misalkan hanya sekedar ambisi politik ingin menjauhkan orang-orang yang mulai dekat dengan KDM
ya, dengan cara dilemahkan, ditakut-takuti. Kenapa Ame sebut ditakut-takuti? Karena pejabat mana, politisi mana yang tidak takut dipanggil KPK. Demikian ya, KDM akan benar-benar sendirian dan ini akan terasa sulit ya, ketika KDM ingin mengambil keputusan, ya, membuat kebijakan apapun karena tidak ada dukungan secara politik. Dan tentunya ini akan menghambat pembangunan Jawa Barat ke depannya. Nyai nama tinggal tempowe kaharipna gitu. Lamun misalkan Cu Iro, Mang Ono mulai beberewekan deui nyerang KDM, berarti masyarakat boleh dongnya curiga aya sesuatu ya.